ini yang mau tahu ada sepeda motor bebek ya dari produknya, mungkin selain dari brand-brand yang banyak terkenal, karena ada beberapa request juga yang untuk mereview dari sepeda motor bebek dengan tentunya yang pertama budgetnya itu paling murah, kemudian kualitasnya juga tidak murahan, kualitasnya termasuk kualitas baik. Nah di sini ada nih, kita menemukan itu satu buah sepeda motor TVS Neo. Ini baru, ingat ini adalah unit baru bukan bekas, dan ini adalah terbaru dari produk TVS Neo XR. Jadi ada XR di bagian sini. Uniknya di mana? Nanti kita akan coba review sampai detail. Di situ nanti akan terlihat di mana keunikan dari sepeda motor Neo XR sendiri. Nah, untuk harga yang pertama ya, harga dari TVS Neo XR ini adalah harga yang paling fantastis murahnya. Tapi tidak murahan karena kualitasnya bisa diadu dengan kompetitornya. Kita akan mulai review atau kita ulas detail dari tampak depan dulu. Nah, kalau dari tampak depan seperti ini ya tampilannya. Ini kebetulan warna hitam, ada stripping orange-nya kalau dari tampak depan seperti ini. Kemudian dari samping kanan kurang lebih sama dengan samping kiri ya. Tuh. Cakep juga, dan dilihat kalau dari tempat duduknya ini proporsional ya. Jadi enak nih sepertinya. Jadi tidak pegel ya. Dari jok kemudian stangnya. Ini dari tampak samping. Kemudian dari tampak belakang seperti ini. Nah, ini dari tampak belakang. Nah, sekarang kita coba ulas detail langsung dari tampak depannya, dimulai dari spionnya. Nah, dari sini spionnya bertuliskan TVS juga. Nah, di sini model timbul ya, TVS, model kulit jeruk. Kemudian untuk tangkai daripada spion tidak dibuat panjang. Kalau panjang mungkin ada getaran, nah ini enggak. Dan ini benar-benar tebal, tidak ada getaran sama sekali. Hanya sedikit saja perbedaannya dari sini ya, tidak menggunakan jalu di bagian sini. Artinya memang tingkat getarannya itu minim dari sepeda motor ini karena tidak ada jalu di bagian setirnya. Nah, di sini tidak ada handle rem belakang karena memang ini adalah motor bebek yang masih menggunakan rem injakan dari kaki. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari kepalanya, bentuk kepala memang terlihat cukup besar. Tetap ada juga di sini ada garis-garis tegas ya, tidak polos. Di sini pun bahkan seperti ini, ada garis tegas, model cowakan seperti ini. Nah, kemudian baru bagian sini ada handle remnya menggunakan dop ya, menggunakan hitam dop di bagian remnya. Nah, di sini dari spionnya juga ditambahkan ada rubber-rubbernya. Nah, unik dari kepalanya apa? Kita akan langsung coba tes. Jadi di sini memang kalau dilihat sekilas, lampunya bohlam gitu ya. Tapi lampu bohlam di motor ini agak unik. Uniknya apa? Kita bisa langsung perhatikan. Biasa aja ya kan? Bohlam tuh lampunya seperti ini. Dia berbeda. Ketika nanti digas, biasanya kalau bohlam seperti ini atau halogen, nyalanya kuning-kuning terus. Ini berbeda. Ketika kita gas, ini seakan-akan jadi putih. Tuh, mendekati putih. Karena memang salah satu point selling dari sepeda motor ini, TVS Neo XR ini adalah lampunya cukup terang. Walaupun dia masih bohlam, tapi cukup terang, benar-benar terang. Anda bisa perhatikan sekali lagi, dia warnanya mengarahkan ke warna putih. Benar-benar cukup terang, dan ditambah pula memang ada lampu kota di bagian ujung sana. Itu ada lampu kota ya, ditandai. Tuh, lampu kotanya seperti ini. Ini baru kuning, tapi ketika lampu utama dinyalakan dan digas, dia berbeda. Nah, cukup terang, benar-benar terang ya, efisien, dan tentunya bisa menerangi jalan Anda. Nah, turun lagi ke bawah, di sini ada dasi tengahnya ini ya. Dasi tengah itu sampai di sini. Sampai di bagian sini ada strippingnya juga. Memang di bagian tengah ini hanya satu garis tengah di sini. Ini polos, dan di sini tempat plat atau dudukan plat yang model-model kekinian, artinya dia tidak menggunakan yang plat besi lagi, tapi tetap kokoh. Supaya tidak berkarat, apalagi kalau plat itu kan di sini jarang dibersihkan maksud kami di bagian sini, maka bisa berkarat. Kalau ini kan tidak, karena ini menggunakan sistem plastik. Nah, di sini juga ada satu arah panah detail ya, artinya ini ke atas. Ini posisi di bagian atas, jangan terbalik pemasangannya. Karena di bagian bawah ada cekungan di bagian sini. Nah, kemudian turun lagi, di sini ada tempat lubang ya. Dua lubang ini kalau dilihat sekilas biasanya ada tempat klakson di bagian sini. Nah, di sini matchingnya di bagian sini dengan di bagian atas. Ini matching sebenarnya. Tuh, matching ya. Kemudian di sini juga ada strippingnya bertuliskan Neo XR. Cakep sebenarnya warnanya ini ya. Perpaduan warna hitam dengan stripping orange ini cakep. Di sini juga ada stripping kayak model warna silver ya. Dan di sini kalau dilihat detail sebenarnya strippingnya memang ada kayak metalik gitu. Kalau strippingnya aja ya tapi ya. Tapi kalau dari bodinya ya hitam glossy. Kemudian di sini unik lagi spionnya itu, di sini maksud kami adalah sennya. Sen di bagiannya ini unik di bagian bawah. Uniknya dia model mentol gitu ya, keluar. Kalau secara desain mungkin tidak semua orang suka dengan model keluar seperti ini. Tapi secara fungsionalnya justru dapat. Artinya dari sebelah samping ataupun dari depan tetap mendapatkan pencahayaan lampu sen. Karena di sini kita lihat ya, ada pembiasan dari samping dan depan. Langsung aja kita akan uji coba di bagian lampu sennya seperti apa.
Jadi ketika dinyalakan sen, kita lihat dari tampak depan cukup terlihat, walaupun memang masih buram tadi. Dari tampak samping sangat cukup terlihat. Jadi ketahuan ini motor mau kemana arahnya. Walaupun mungkin secara desain bagi kami tadi yang sudah jelaskan tidak semua orang suka karena dia keluar tidak rata dengan tebeng sampingnya. Nah, kemudian di sini juga bertuliskan TVS. Di sini TVS ya. Seperti ini, warna putih besar. Cakep sebenarnya nih ya. Perpaduan strippingnya bener-bener cakep. Hanya saja memang ini tidak rata dengan bodi samping atau tebeng samping. Kemudian sampai ke bawah juga ada di sini diolahkan seperti ini ya. Jadi rapi, tertutup mesinnya sedikit di bagian sini. Lebih utamanya dia akan melindungi lumpur yang masuk ke bagian mesin di sini. Dan detail dari mesinnya kalau dilihat sekilas ya, unik ya. Ini glossy loh. Mesinnya benar-benar unik di bagian sini. Kap mesinnya ini benar-benar glossy ya. Tidak yang istilahnya kasar, ini benar-benar glossy kalau dipegang. Jadi ini salah satu juga kelebihannya, mudah dibersihkan di bagian sini. Kita intip di bagian sini, terus kemudian di sini ada filter udaranya, dan di sini dari spakbor depannya masih, kalau Anda mungkin ingat sepeda motor zaman dulu seperti ini. Tapi ini glossy, kemudian di sini dibuat kulit jeruk supaya yang di sini terkena percikan kerikil, lumpur, ini tidak mudah baret di bagian sini. Di sini masih menggunakan speedometer pembacaan manual, di bagian sini ada. Lalu di bagian sini sok depannya ini juga glossy, modelnya ke arah coklat sebenarnya ya, brown gitu ya, kayak coklat di bagian sini. Ini juga glossy, mulus semuanya. Kemudian di sini palangnya palang 5 ya, yang dipakai palang 5 dengan ukuran ringnya di 17. Di sini ya, tuh ring 17, dan menggunakan bannya ban IRC untuk saat ini ya bawaannya. Nah, di sini kalau kita lihat juga produknya TVS sendiri. Ini bisa kita perhatikan di sini. Ada TVS. Ya, ini produk TVS sendiri. Lalu kita lihat di bagian pengeremannya untuk kaki-kaki depan. Pengeremannya model seperti ini ya, model bunga seperti ini, tidak rata. Kelebihan kekurangannya pasti ada. Kalau pakem lebih pakem seperti ini daripada yang polos ya. Tapi mungkin untuk tingkat habisnya atau tingkat kausan daripada kampas lebih cepat seperti ini. Tapi dia lebih pakem. Glossy juga ya pastinya kanan kirinya. Unik ya. Dan bautnya ini warnanya unik. Unik nih warnanya nih. Nggak warna yang warna kayak biasa, nggak. Ini unik. Kemudian di sini menggunakan satu piston, produk dia sendiri yaitu TVS sendiri. Produk dia sendiri ya, tuh. Sampai dengan di bagian sini. Nah, memang ini belum terpasang karena memang ini adalah unit baru. Nah, ini tinggal dipasangkan di bagian sini. Nah, seperti ini ya. Simple saja. Ini simple, dan di sini ada klem-klemannya juga. Klemnya berupa besi seperti ini ya. Klem-klem besi, warnanya warna hitam. Plat ya, model plat seperti ini. Lalu di bagian sini sama, TVS juga, tidak ada perbedaan. Kemudian kita lihat langsung lagi di bagian sini, bagian permesinannya. Untuk daripada mesinnya ya, di sini warnanya memang berbeda dengan di bagian sini tadi. Ini warnanya glossy model silver. Nah, ini adalah warna hitam. Hitamnya sebenarnya ke arah dop-dop gitu ya, tapi kalau dipegang licin juga. Nah, di sini ada cover plastiknya dengan bertuliskan TVS. Nah, ini mesin seperti ini. Dengan cc-nya ini adalah 110 cc, juga ada tertera di sini 110 cc ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat lagi dari mufflernya ya, turun lagi bawah, di sini ada mufflernya, warnanya sudah warna hitam. With catalyzer, artinya cepat dingin ya, tidak begitu panas. Di sini tetap juga ada di sini pelindung daripada mufflernya menggunakan warna chrome banget ya. Tuh warna chrome. Perpaduannya sih pasti tidak begitu besar juga chrome ya. Artinya mufflernya itu panjang banget, knalpot sampai ujung sini. Tapi dia di bagian sini saja nih. Ini sebagai fungsi juga untuk perlindungan ketika kaki penumpang di sini menggunakan footstep aman. Dan ini footstepnya kokoh ya. Ini benar-benar kokoh banget loh. Dan di sini menggunakan plat bulat seperti ini nih, di bagian ini ya. Di bagian untuk footstepnya ya, ini benar-benar plat bulat tebal, walaupun di sini tipis. Tapi ini kokoh banget, benar-benar kokoh ya. Lalu di sini masih menggunakan kickstarter model seperti ini, masih mengingatkan zaman-zaman dulu ya, seperti ini. Lalu di sini tetap ada juga untuk switch daripada rem belakang, karena rem belakang injakannya di sini. Ini juga kokoh, warnanya ini warna hitam. Masih pengeremannya yaitu masih menggunakan tromol. Kemudian kita perhatikan lagi turun arah ke belakang ya, maksud kami arah ke belakang menggunakan shock breaker, masih menggunakan 2 shock ya, warna hitam glossy, bisa di jas atau di setel. Ini bisa di setel nih, tingkat keempukannya di sini ya. Tuh, lalu di sini stripping belakangnya ada TVS Neo XR, keren ya. TVS Neo XR, hitam warna dasar, stripping yang keren, warnanya cakep. Lalu ke belakang lagi. Di sini di ujung mufflernya model seperti ini. Ya, ini agak lucu sih ya. Tuh agak lucu seperti ini, segitiga terbalik, ada lubangnya di bagian sini. Nah, di sini kayak model ada paku rivetnya ya. Paku rivetnya ada beberapa titik ya di sini. Nah, ini aja nih, sayangnya kurang rapi paku rivetnya. Masih ada tonjolan di bagian sini. Tinggal dipotong aja menggunakan gergaji besi ya.
Nah, di sini terus kemudian di bagian belakang juga sama ya, peleknya sama dengan depan. Dengan di ring juga di 17, pengeremannya cuman beda. Di belakang itu ada masih menggunakan tromol. Untuk spakbor belakangnya lucu ya, lucu seperti ini ya, zaman-zaman dulu ya, dengan desain aja yang lucunya. Lalu kemudian di sini tetap mendapatkan juga reflektor atau mata kucing di bagian sini. Lampu belakangnya udah seperti ini. Tentunya lampu belakang memang masih bolam semua, baik lampu sen, lampu rem, lampu mesin, semuanya masih bolam semuanya. Tapi gampang aja lah, masalah lampu itu tinggal diganti aja bolamnya ya. Jadi LED juga sangat mudah. Kemudian kita lihat lagi dari sisi sebelah kanan masih menggunakan rantai seperti ini. Kan ada beberapa produk TVS juga yang tidak menggunakan yang matic tapi menggunakan rantai. Nah, ini masih rantai ya, bebek menggunakan rantai. Ini sewajarnya sepeda motor zaman dulu seperti ini. Ada juga di spakbor untuk daripada rantainya, modelnya seperti ini dan agak unik ya. Rantainya itu modelnya gearnya bengkok ke bagian luar kayak mangkok gitu di bagian sini gearnya. Lalu di sini tadi kita bisa perhatikan sama dengan footstep sebelah kanan, sebelah kiri pun di sini kokoh ya, model besi tubular gede gini nih, ini unik banget nih, ini kokoh banget nih. Artinya kalau dibuat muatan besar atau berat, ini bisa buat talinya ya, cinya tali-tali ban gitu ya. Jadi cocok buat usaha sepeda motor ini. Kemudian standar samping tetap ada di sini, warnanya hitam semuanya. Footstepnya lucu ya di bagian sini, tebal banget. Dan ini lucu ya, tebal, kokoh semua ya. Dan ini adalah perlihatkan atau kita lihat dari mesin sebelah kiri seperti ini bentuknya, rapi, cukup rapi dari sebelah kiri ya, tidak ada kabel yang berseliweran. Dan uniknya lagi dengan C110cc, ini dia uniknya dari TVS Neo. Ini sudah beberapa unik ya. Yang tadi adalah dari lampunya, walaupun kelihatan kuning tapi terang kayak putih. Nah, di sini nih dia masih menggunakan karburator, yang tentunya karburator ini semua orang ada plus minusnya. Tapi di sini adalah lebih efisien dalam segi yang pertama, untuk perawatannya lebih mudah, biayanya lebih murah, dan keiritan yang dipadukan antara karburator dan CC110cc yang dimiliki dari TVS Neo ini sangat irit. Yang diklaim adalah dia mampu 1 liter itu tembus di 40 km. Ini unik. Kalau Anda tidak percaya silahkan di test drive saja ya. Kemudian kita bisa lihat lagi di bagian belakang sedikit naik ke atas, behelnya masih menggunakan besi. Tidak halnya motor sekarang menggunakan plastik, ini benar-benar besi, kokoh ya. Ini kokoh di bagian sini. Lalu di sini untuk joknya memang satu warna, tapi ada jahitan putih di bagian sini, 2 jahitan putih. Ini unik nih, ada jahitan putih. Ini termasuk empuk ya. Dan di sini kayak model gini ya, ada bintik-bintiknya gitu. Jadi tidak yang polos supaya tidak licin di bagian sini. Nah, kemudian kita bisa perhatikan lagi dari speedometernya. Speedometernya tentunya masih analog dong. Kepalanya memang cukup besar di bagian depan. Speedometer analog, baik dari fuel gauge-nya ini masih analog ya. Tampilan fuel atau bensin. Kemudian dari sini speednya, netralnya di bagian tengah 1, 2, 3, 4 ada di sini. Lalu di sini adalah kilometer atau jarak tempuhnya di bagian sini. Nah, kalau kita kontak, nah ini aja yang menyala. Kemudian di sini sama seperti biasa, lampu ya. Sekali lampu kota, kemudian lampu utama, kemudian di sini ada starternya. Nah, dia ada starter, ketika di starter juga di sini menyala. Ada mode eco, dia artinya irit ya. Nah, lebih irit. Kemudian kita bisa perhatikan nih, sekali lagi unik nih. Ketika di start dia menyala di sini. Nah, unik kan? Itu beberapa keunikan nih. Walaupun terlihat biasa aja tapi unik. Lalu di sini juga ada celah ya, ada lubang di bagian sini unik nih. Ada celah di bagian sini, ada lubang kayak ventilasi dan di sini bisa dim. Unik ternyata. Di sini dia bisa dim ketika menyala ya. Tentunya ketika menyala, kita nyalakan bisa dim. Tuh. Bisa dim, jarak jauh tentunya bisa, jarak dekat dan bisa dim. Dia unik di bagian situ. Kemudian dari sini juga ada, kalau ini tombolnya besar, ini adalah sen kanan maupun sen kiri. Kemudian ada klakson dan ini ada cuknya. Masih menggunakan cuk nih. Keren ya? Masih menggunakan cuk. Semuanya di sini secara garis besarnya ini kokoh semua, tidak ada bahan atau material yang biasa-biasa. Ini semuanya kokoh. Ini benar-benar kokoh ya. Kami bisa menjamin dalam kekokohannya memang benar-benar kokoh, tidak dipungkiri. Dan di sini modelnya adalah kulit jeruk semuanya. Lalu turun ke bawah, di sini kita bisa perhatikan untuk pengecasan handphone juga ada. Menggunakan slot USB. Nah, di sini ada nih pengecasan handphone Anda, walaupun memang mungkin tempatnya di mana kita taruh tidak tahu ya. Atau mungkin Anda bisa tambahkan lagi di sini modifikasi tempat untuk naruh handphone Anda. Nah, kalau mungkin berhenti aja sih ya, posisi berhenti Anda bisa mengecas, bisa ditaruh di sini nih handphonenya. Dan di sini semuanya ini banyak banget garis-garis tegasnya, kayak model robot ya. Dari atas ke bawah nih Anda bisa perhatikan garis tegas semuanya. Ini kokoh banget di bagian sini. Tinggal ditambahkan tadi modifikasi, mungkin bisa ditaruh handphone. Lalu di bagian sini ada dalamnya ini nih, tuh. Jadi sejenis kayak gini ya, tuh. Ini masuk ke dalam dan ini secara fungsionalnya dapat. Artinya ketika ada, ini aerodinamis, jadi ada angin masuk, ini masuk ke sini nih, unik nih. Kami tadi tidak melihat detail ya, ternyata dari belakang baru terlihat ada lubang di bagian sini,
yang artinya ini adalah fungsi aerodinamis dari sepeda motor ini. Ini juga salah satu kelebihan lagi dari TVS NR. TVS Neo XR maksud kami ya, di bagian sini tuh ada lubang aerodinamis yang tembus di bagian sini. Kanan kirinya tentunya ada. Ini sekarang kita bisa lihat dari tampak atas tuh, ada celahnya kan? Unik ternyata ini sepeda motor ya. Untuk kuncinya model seperti ini, TVS. Lalu di sini ada unik nih warnanya. Memang di sini dia terlihat apa ya? Terlihat lebih mencolok ya, warna hijau di bagian sini nih. Ya, tapi tidak masalah. Mungkin tapi lebih matching, maksud kami adalah disesuaikan warna ini nih, stripping oranye juga yang mungkin lebih keren ya. Tapi ini kembali selera aja. Tapi yang jelas ini oke punya. Nah, sekarang kita lihat dari bagian bagasinya. Untuk bagasinya tentunya tidak begitu lebar banget karena motor ini adalah motor bebek pada umumnya. Di sini tempat tangkinya belum ada memang karet di bagian sini. Lalu di sini ada bagasinya, lumayan lah untuk beberapa tempat. Toolkit ini lengkap, masih bisa dimasukkan ke dalam sini. Jas hujan juga masih muat di bagian sini semuanya. Secara kesimpulannya, TVS Neo XR ini salah satu opsional ketika Anda yang suka pencinta sepeda motor bebek, tentunya dengan harga yang pertama terbilang cukup terjangkau. Untuk OTR Kalimantan Selatan sendiri, OTR Kalimantan Selatan di 17.500-an atau anggap aja 17 jutaan Anda bisa mendapatkan TVS Neo XR. Kemudian keiritan bahan bakar yang sudah kami jelaskan tadi, 1 liter bisa tempuhnya jaraknya itu di 40 km. Itu adalah beberapa kelebihannya. Dan di antara lainnya juga perawatannya jauh pasti akan lebih mudah, lebih simpel, lebih ringan.